السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي الصلاة والسلام: نعمتان كثير من الناس مغبوب وهي الصحة والفراغ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ucapan kepada Allah syukur selalu dan senantiasa kita biasakan untuk diperbanyak, karena Allah memberi nikmat kepada kita banyak, sehingga saking banyaknya nikmat Allah itu kadangkala kita menghitung. Dan di mana salah satu nikmat yang ada pada kita banyak, dan jelas saat ini nikmat umur lawan nikmat sehat. Alhamdulillah, dengan umur dan sehat yang ada pada kita, kembali kita bisa dikumpulkan oleh Allah dalam satu niat, satu tujuan di dalam kita menjalankan kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Walaupun Ramadan tadi pengajian kita lah artinya kan libur, alhamdulillah sehabis Ramadan ini kita bisa lagi melanjutkan daripada pengajian kita. Nah, mudah-mudahan kita memohon semuaan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah, diambil oleh Allah roh kita dalam keadaan duduk di dalam majlis ilmu. Karena majlis ilmu ini adalah disebut dengan sebutan Raudatun min Riyadil Jannah, taman daripada taman surga. Dari sini keberuntungannya kita kalau kita diambil oleh Allah dalam waktu saat kita duduk di dalam majlis. Pinta lawan Allah. Karena Allah menyuruh ud'uni astajib lakum. Banyak ini. Saya akan aku kabulkan. Nah, maka dari itu tanamkan niat sesudah kita hadir duduk dalam majlis ilmu dalam hati, mudah-mudahan kau lagi menjalankan kewajiban di dalam menuntut ilmu. Nah, nyatakan teruslah, jangan putus-putusnya niat kita. Kenapa? Nah, karena apabila amal itu tergantung semuanya dengan niat, dan dapat pahala nang kita nyatakan dari tekan. Nang belum pun saja kita yang tagawe, cuma kita berniat sudah, maka di sini dinyatakan dapat pahala. Nah, maka niatkanlah nang baik. Kan kita berniat kita kada baik lah. Kalau ada baik, kalau kita lakukan hanya di situ dicatat. Kalau kada baik ini tanpa ada modal, artinya tinggal kemauan kita aja lagi, kan? Kenapa? Karena kita sudah tahu ilmunya. Bahasanya berniat untuk nang baik itu dapat pahala. Jadi niatannya selalu banyak nang baik-baik. Nah, mudah-mudahanlah kita dengan umur
sehat yang ada pada kita, kita pandai bisa mensyukurnya. Jangan sampai kita artinya kada ingat dan kada melihat nikmat yang ada di dalam diri kita. Nah, kita cari itu nikmat nak kada pada kita. Nah, lalu kita di situ sebabnya kada luar. Nah, artinya bersyukur kepada Allah atau bisa kurang kita. Nah, kita lihat di kita, makanya aku disugih ya. Nah, jakanya aku hebat bahasa jadi orang tinggi jabatan dan pangkatnya. Pasti pak aku bersyukur. Nah, mudah kita kada dapat menang duit arti jabatan ini. Nah, artinya kita syukur adalah nikmat nah Allah ada pada kita, nikmat umur dan nikmat sehat itu dari Allah. Dan setelah kita bersyukur kepada Allah disuruh perbanyaki, berselawat kepada Nabi pun disuruh juga kita banyak-banyaki. Artinya menyahawal lisan kita untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW itu jangan sampai kosong. Di saat apapun, di saat yang kita nak artinya kah duduk kah, nak ibadat bahasanya kita nak bergawi kah, di saat nak kita keuyuhan kah, artinya dikatakan dalam hati berselawat lawan Nabi kita Muhammad. Supaya apa? Supaya dengan harapan kita baca salawat tadi, kita mendapat daripada akuan oleh Nabi sebagai umat beliau. Nah, jadi kita termohon minta kepada Allah, mudah kita dijadikan oleh Allah lah. Artinya daripada umat yang diakui daripada oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dan kemudian artinya kita kembali membuka lah artinya kitab dan kita baca artinya kitab simpanan berharga semalam. Nah, mudah-mudahan ini menjadi simpanan tujuan bagi kita. Amin. Nah, wabil khusus kalau sahibul bait ini nyata sudahlah simpanan baginya. Artinya di mana? Nah, ia menjamu kita. Nah, maka itulah simpanannya yang kada bisa dikotak-katik oleh siapapun. Misalnya habis umur, jadi jangan anak bini kan kita mengambil daripada artinya apa dilakukan oleh abah. Nah, artinya itu pada kamu. Terus sudah hak milik daripada nangsi pemberi daripada artinya dengan kita fasilitas sendiri. Nah, makanya kalau artinya dunia, walaupun itu ampun kita. Nah, apabila sudah kita kadeda, nah, jangan harap itu ampun kita lagi, itu ampun daripada ahli warisnya. Jadi kita ini berhemat lah berusaha. Kata laluan kadang-kadang bisa ada ingatlah dengan kewajiban kita tak? Dengan kewajiban kita kayak sembahyang 5 waktu banyak orang asik berdewi kada ingat 5 waktu. Nah, padahal Allah mengatakan ya ayyuhan nas ittaqullah hatta tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah ujar Allah Ta'ala itu orang ikan mati kecuali sebagai seorang muslim. Nah, ini kita ini kebanyakan berhimat mencari kewajiban, sama-sama pada wajib. Wajiban kita untuk anak bini, tapi kita meninggalkan kewajiban kita terhadap nang Allah wajibkan lawan kita. Pas berunjuran kita mati, maka matinya kita itu apabila meninggalkan kita sebagai seorang muslim wajib sembahyang, maka kita akan sebagai seorang muslim lagi. Nah, itu ayatnya lah. Bahkan hadis Nabi itu tiga kali berturut-turut meninggalkan sembahyang itu sudah dinyatakan kafir. Artinya kafir dalam apa? Dalam i'tikad lah. Kalau nak orangnya kan kafir kan. Artinya kafirnya artinya dalam keyakinan dan artinya kada padanya bahwasanya itu sembahyang itu wajib kalau ditinggalkannya. Nah, maka dari itu, nak apapun sibuknya kita, nak apapun keadaan kita, kewajiban sembahyang itu kita laksanakan. Karena sampai-sampai Nabi itu punya kada kawawa berdiri duduk ya kalau lah. Nah, kawawa duduk artinya berambah. Ada kawawa berambah berisyarat. Sembahyang itu kan berisyarat. Artinya Allah itu kadang mengerasi kamu harus berdiri, kada.
Itu wajibnya apabila saat kita mampu. Jangan mampu berduduk dengan Allahu Akbar. Rukunya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya Allahu Akbar. Kita akan cukup ini sudah. Jangan sampai kewajiban kita itu ditinggalkan. Nah, apalagi kita bersyukur pada kayak puasa tadi kan artinya Allah memberikan perintah puasa itu kesan apa semalam. Makanya ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama juga. Supaya menjadikan orang hikam dengan puasa itu kan menjadi takwa. Jadi puasa itu membuktikan kita ini takwa, jujur lawan Allah. Nah, sembahyang tadi pun, nah perintah tadi itu kan, apabila kita gawi takwa. Bahkan perintahnya kita atau punya kaum mati itu dalam ketakwaan. Dalam ketakwaan itu dalam kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Jangan kita mati dalam meninggalkan daripada ketakwaan kepada Allah. Nah, maka dari itulah nangarannya sembahyang, puasa itu tadi itulah, nah artinya bagi kita wajib. Alhamdulillah kawa tegawi kita. Dan juga dikatakan dalam kita bertakwa kepada Allah itu menjalankan perintah telah. Artinya kebanyakan kita antara sunat dengan wajib ini bisa kita kada paham, bisa kita tertipu dengan sunat-sunat telah. Artinya nanti apa kita sunat-sunatnya tarawih kita karasi, tapi saat subuh kada bersubuh kita. Asal kada asar, johor kada berjohor, maghrib keasikan buka bisa kada maghrib. Nah sampai isya lalu kita bersubuh, bisa subuh bisa, bisa kita bertarawih. Nah kita mengejar tarawihnya, jangan itu salah pemahaman lah. Kenapa? Karena tarawih itu hanya sunat saja. Kalau kewajiban kita itu kan wajib, maka jangan sampai tertipu dengan amaliyah sunat. Nah maka dari itu loh kita disuruh menuntut ilmu itu wajib supaya kita kada tertipu. Kadang-kadang kita dibanyak kada mengerti. Nah kalau semuanya kita melaksanakan sunat perintah atau sunat. Tapi ingatkan dulu sesudah mengejar sunat itu artinya tentang wajib dulu lebih diutamakan. Kan dulu dalam pengajian ibu-ibu tolong tekankanlah tekan bini kita ada. Artinya tekankan apabila puasa itu untuk mengqadha. Karena pembinian ini Masya Allah datang masa haid sudah puasanya, boleh puasa. Haid hilang kena pulang termasuk pulang kena apabila batianan puasa aja. Batianan pulang kena habis pulang beranak pulang puasa. Habis beranak pulang apalagi pulang menyusui pulang ada puasa pulang. Nah jadi kita sebagai lakinya dikatakan nih kalau ikam sudah kawan bayar utang ikam telah lalu banyak nang ketinggalan daripada artinya nang wajib di dalam Ramadan puasa. Jadi kebanyakannya bini rajin lah, bagus. Alhamdulillah puasa Senin Kamis kada ketinggalan, cuma puasa Senin Kamisnya. Nah makanya di Senin Kamis itu kita laki-laki atau bini-bini kan diwajibkan utama dulu niat kita itu untuk mengqadha. Sembahyang mengqadha daripada puasa esok hari karena Allah Ta'ala anak ditambahi sekaligus puasa di hari Senin, sekaligus puasa di bulan Syawal boleh, sekaligus puasa di hari Kamis boleh. Sudah jadi masalah. Asalkan yang diutamakan dulu niat dan wajibnya. Lalu diiringi. Apabila kita semuanya kadang meniatkan yang sunat, karena itu di hari Senin, di hari Kamis, maka dapat pahala Senin Kamis itu. Atau juga di bulan Syawal ini, puasa Syawalnya, karena kita dinyatakan, karena di dalam bulan Syawal, nah puasa Syawal itu kan adanya di dalam bulan Syawal yang disebut dengan puasa 6. Nah maka kita akan diberikan pahala puasa Syawal itu tadi. Nah ingat kita lah, supaya kita dalam hukum ini jangan tersalah. Maka dari itulah hikmahnya kita belajar itu tahu. Nah, makanya kan apabila sudah kita belajar dalam apa yang kita gawikan menjadi
ibadah itu mana. Tapi punya kita kada belajar kan selalu dihantui oleh perasaan was-was. Was-was. Bolehkah kada? Bolehnya kalau lah ya. Nah, dan kita aja menawar tuh kan. Iya, ada mendengar semalamnya. Ada mendengar semalamnya. Nah, kayak contohnya tuh kan. Nah, artinya nak berzakat fitrah dan nak membolehkan awan duit. Ada dua nak kada. Ada yang sama sekali kada besahkan. Nah, ada boleh kada sah. Kada sah itu menurut siapa dulu? Imam Syafi'i, ya boleh. Artinya imam daripada artinya Maliki, ya boleh lah mengatakan kada sah. Allah itu Allah, Masya Allah. Ya kadang-kadang lihat pindah pokal. Ya pindah pokal nyampaikan mau beragam tahu tuh kan. Sekaligus hantam, kada boleh, kada sah. Apabila kada boleh, kada sah di situ. Nah kita ini kan ada yang lebih tahu lagi. Lalu di situ ada yang membolehkan. Berarti ketahuan orang kita itu bahasanya kada paham lagi. Nah makanya dengan fikih itu kan luas. Luas. Dalam surah Al-Luqman pian disebutkan ujar Allah. Seandainya pohon-pohonan itu hamparan 7 lapis langit dan bumi ini jadi lembaran kertas. Penaknya itu pohon yang adanya kan aku kita hitungkan. Kemudian daripada artinya air laut itu dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Allah kada cukup. Kada cukup. Lalu nama akan misalnya tadi kan contoh tadi kayak bab fitrah kada sah lawan duit itu kan berarti itu memponis. Tahunya situ aja. Nah maka dari itulah jalur khilafiyah ini masalah fikih jangan kita sekaligus memponis. Kalau pindah kita kada baca, nah itu aja sumpah kita. Nah katanya memang sahih. Hebat bahasanya kayak kita tadi kan jelas. Kita mau utamakan daripada artinya nang sunat, nang wajib ketinggalan itu sepakat semua para ulama itu ada khilafiyah lagi. Artinya kalau kita misalnya mengejar nang sunat, berarti tertipu kita kerja dengan amalia sunat. Sedangkan nang wajib itu nang utama. Ibarat orang itu berdagang menjadi Imam Ghazali, maka modal itulah yang akan mendapatkan keuntungan. Kalau orang kada bermodal, bisa dapat untung. Ya kalau kada bermodal, ya kita ibarat bahasanya dapat duit. Jadi betul, modal kita tuh kada dapat. Modal kita apa? Tenaga, pikiran. Nah, itu modal kan aja tuh kan. Semuanya kita begawi, apa yang kita gawe, jadi gawean dan kebiasaan kita itu modal. Mau langsung kita dapat duit, bisa aja pang dua atau kayak itu. Dan dapat duit itu, cuma makamnya itu, nah makamnya pulang orangnya dan kayak apa? Nah, kalau makamnya ini orang yang tingkatannya daripada tingkatannya sebagai daripada kekasihnya Allah, kayak Sayyidatina Maryam itu apa yang dikehendaki beliau? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tapi Sayyidatina Maryam itu umatnya Nabi Isa itu kada menggaduh dunia. Beribadah aja kepada Allah Ta'ala. Makanya apa dia kehendak sendiri ada. Nah itu orang sudah dikehendaki oleh Allah. Wah, tajam kita menyalahkan doa. Uji tahu sih gawian dia. Di, dia mau ikut tuyul kalau lah jana, Allah maulah dosa. Yang orang itu lah. Jadi bisa aja Allah Taala akan mendatangkan itulah. Apabila nanti kehendakinya. Ada kita deh, kadang kita nama kehendak lah. Kalau orang-orang artinya kekasihnya Allah itu mereka kan tidak kehendak lagi. Dan kayak kita ini jangan itu kayak dulu jadi lewat masuk lo, wah kehendak lo macam-macam tuh Pak. Jadi artinya kita kembali kepada artinya lah, nah menyambung mengambil barokah daripada artinya pengajian kita lah. Jadi, walaupun kita sedikit lah, ya ilmu sambung itu kan sedikit akhirnya jadi bukit. Dan apa kita sekaligus langsung tamat berapa awal ini. Kita tuh kelampaian di sini mengaji berapa lawasan. Jadi dari sebagian oleh 35 tahun, dah 30 tahun lah. Ayo,
Kita ini namanya setahun 2 tahun aja. Ye, kenapa ya mah? Ye, tentu kelampaian Masya Allah. Itu jawabnya membahas kan. Berarti kalau lawasannya gitu aja, artinya uyuh padahal aja. Kayak bahasanya otak tuh lah. Masya Allah, dia udah pada paham. Cuma anggap ilmu agama itu banyak belajar kayak itu tambah-tambah di situ. Makanya tadi sebenarnya tinggal di situ itu pemahamannya dan kakak itu apa? Jangan menyalahkan orang ya. Tahunya di situ apa? Nah maka dari itulah kita disuruh bujur-bujur belajar. Lalu di dalam kitab artinya kita baca sampai semalam kita kepada sebutan yaitu tentang masalah ma'rifatul dzat. Artinya mengenal zat. Cuma zatnya Allah Ta'ala itu laisa kamislihi syai'un. Nyatakan zatnya Allah, dirinya Allah itu tidak ada bentuk rupa umpamaan dan misalnya. Itu sudah titik, telah kena koma lagi. Supaya kita tahu kapan zatnya Allah. Zatnya Allah kita dudukkan di iman. Artinya kita mempercayai Allah itu ada. Adanya kayak apa? Adanya itu nah kita kada kawama umpati kampai nah artinya adanya. Nah kalau adanya kita ini kan nah ini memberi contoh yang paham dengan adanya umat lawan bapak. Nanti ada sambatannya dong zatnya. Nah dari umat bapak kain ini datang sampai kepada Nabi Adam. Kalau Allah Ta'ala dan umat bapaknya beda, hanya kelebutkan kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itu ayatnya. Kalau orang mengatakan Isa itu anaknya Allah Ta'ala sudah tegas. Di Al-Quran itu dalam surah artinya Al-Ikhlas itu Allah mengatakan dirinya tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah makanya dulu kita tuh wajib belajar sifat 20. Wujud artinya ada. Supaya apa? Supaya tauhid kita deh wujud dan kita bertauhid akan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ada pemahaman kita Allah dari itu dari ini itu kan. Jadi pemahaman kita Allah itu adanya dengan sendirinya. Nah kayak apa? Daripada zatnya itu nyata dan jelas laisa kamislihi syai'un. Kalau bisa dikutak-atik lagi. Makanya iman itu nah kayak Rasulullah. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu kan ada yang meriwayatkan belum habis bakas sidin panas duduk itu sudah kembali dari Masjid Aqsa Palestina langit 1 sampai Sidratil Muntaha itu berguling belum panas bakas sidin duduk itu kan sidin sudah guling. Banyak ada percaya kayak buat Abu Jahal kan. Cuma jalan bakal Siddiq lebih daripada itu aku percaya karena Abu Siddiq klasik ini berbicara dengan iman. Dengan keimanan, dengan kepercayaan dan keyakinan. Ya kita ini banyak kada yakin. Ya kemat bahasanya bermajlis lah, banyak kada yakin. Artinya apa amnya didapatkan. Nah di sini kada yakin kita. Padahal kita dapat tadi duduk dalam majlis ilmu itu duduk di taman surga. Bisa kisah. Kalau kita bagi umrah, jakanya pian melihat di sana adalah di raubah itu orang bara rambut basah sasakan sanggup jakai batu bakalahi bapatian hendak merambutakan nang sembahyang di raubah itu. Karena balasannya adalah surga. Kan duit kita kawal kita ke sana bukan banyak. Lalu di sini ada taman-taman surga. Tinggal kita jadi mendudukkan diri kita di taman surga itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang mencintai duduk di dalam hatinya taman surganya Allah. Amin Allahumma. Ma'rifatul dzat artinya mengenal zat atau mengenal diri Tuhan yang ada. Bersifat Tuhan dengan laisa artinya tidak ada seumpamanya. Nah, ya, di sini tadilah dijelaskan. Dia maha mulia, maha agung dan maha besar, maha mendengar dan maha melihat.
Nah, jadi maha itu segala-galanya lah. Kalau kita mengesahkan dia maha agung, maha besar, maha mulia. Berkata Sayyidi Ali Al-Khawas bahwa diri zat Allah Subhanahu wa taala bukan ain. Ain itu atau dengan sebutan benda yang dihukumkan oleh akal pikiran. Oleh akal pikiran kita akan membayangkan Allah Ta'ala itu dari ini asalnya datang. Makanya apabila orang itu sudah mau membayang-bayangkan, mengingat-ingatkan Allah dari ini, dari itu gila. Tapi kalau kita mengingat, menyebut nama Allah, disuruh banyakin. Disuruh memperbanyaki supaya apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Supaya hati kita, pikiran kita itu tenang. Itu ini. Bimunya kita mengingatkan, membayangkan, menghayalkan nah kayak ini Allah, nah kayak ini asalnya kada lawas kada tuh gila. Kacau pikirannya kena gila. Nah, jadi hati-hati. Orang apabila belajar tauhid itu gila atau ya kayak itu. Kenapa? Karena mungkin gurunya madahkan Allah Ta'ala terkait ini. Nah, kalau kita kesimpulannya Allah Ta'ala itu lesa habis lihi, jangan dipikirkan lagi. Ya, Allah itu ada habis selesai. Bukan air, bukan benda yang dihukumkan oleh akal pikiran. Tidak dapat diumpamakan seperti manusia. Nah, jadi ada kawan diumpamakan kayak kita. Atau diumpamakan seperti jin. Nah, kayak jin. Saja bermimpi, kau melihat cahayanya. Terus cahaya itu berpandang, akulah Tuhan. Wah, itu bahasa itu jin. Banyak itu. Dan biasa mendapat orang kayak ini. Mendapat tidak sudah lawan Tuhan. Kalau ada masih bayangan lagi. Banyak mau memanggil cakap. Matanya ke atas. Oh, jorong kada kau dilawan. Tidak rasukin jin sudahnya. Tidak rasukin jin. Kalau jinnya wadah aku, udah tuh kelampayan. Wajib ditolak. Dia ada jawabnya kada paham. Nampak teteh juga kadang-kadang ustaz. Dimasuki datu anu jadi pendatuanku masuki. Nah dulu nih. Apabila dirasuki itu nang merasuki itu jin berarti ketahuan kosong orang tuh kosong dia detailnya ustaz dia detailnya guru. Pergi mana ada guru dimasukin datu kelampaian misalnya dimasukin si Abdul Qadir Jilani seksi mana berarti wajib ditolak. Itu kenyataan apa? Diri orang itu dijadikan sebagai jin. Nah, artinya sebagai apa? Jin yang mengaku mengambil dirinya dan dikuasai, berarti situlah letak bahwasanya orang itu lupa ya. Artinya kesan permainan. Kalau nyoba tambahan obat aku mujarab pangan 2-3 tahun tuh, banyak hilang. Katakanlah tolak dengan artinya nyata dan jelas. Apabila ada menggambarkan itu atau merasuki atau memimpi itu adalah cintanya. Bukan seperti malaikat. Allah karena kayak malaikat. Makanya malaikat itu kan artinya bahasanya itu kan ada mempunyai sayap. Nah, makanya salah satu tanda malam Lailatul Qadar itu kan di siang harinya itu kan walaupun hari itu matahari itu artinya nampak dan jelas, namun pada saat itu artinya harinya kadang terasa panas. Harinya nampak dan jelas ya telah bersih, tapi hari itu kadang panas. Kenapa? Nah karena pada malam itu malaikat, nah artinya tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli turun naiknya malaikat itu nah
yang menjadikan akibat bahasa kita contohkan cahaya daripada matahari itu nang lalu ada akibat bahasanya tadi kan oleh cahaya nang itu nang biasanya kan nang langsung lah nang mahatam tukang terasa panas nah karena turun naiknya malaikat tadi kan mereka yang mengipaskan sayap-sayapnya itulah nang lalu sebab model ada terhalang padahal tampak dan jelasnya matahari tapi rasanya panas sok kerendah. Nah itu menunjukkan salah satu tanda pada malam itu malam Lailatul Qadar. Kayaknya kita disuruhkanlah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kenapa ujar Nabi? Ketika hati orang itu mati, maka hati kita itu tetap dihidupkan oleh Allah. Walaupun kita akan mendapat Lailatul Qadar. Harapan kita saat kita beribadah itu mudah-mudahan pas bertepatan Lailatul Qadar itu aja. Punya memang didapati untuk karena itu kelampai itu kan ancak didapati malam Lailatul Qadar. Jadi jangan bagus sekumpul pasang kita mengambil sedikit lah melakibnya. Dan sidin, waktu umat sidin melihatkan sidin itu kan sudah berdapat Lailatul Qadar. Jadi umat itu berdoa dan akan menjadi orang yang alim dan orang yang zuhud. Ya alim itu, banyak alimnya banyak. Cuma negara zuhudnya ini dan kajian kadang-kadang awal. Nah, permintaan orang tua sidin alim menjadi orang yang zuhud ulang. Artinya zuhud itu zai, zina, hawa nafsu, dunia kepanjangannya. Nah, jadi meninggalkan kehebat negara dunia ini. Ya kita ini kadang dunia yang kita kejar lah. Dan sudah mati meninggal dunia. Janganlah. Ya jago talahi kota halu rasa bisa. Jadi dibumulinya jadi orang menghemat begawi itu pembumulan, jadi pembumulan. Lebih hebat mengumpul di sini mah duit tak kumpul. Nah jadinya kita tuh mengumpul duit, kesan bawa kita artinya ditransfer dahulu untuk akhirat kita, nah itu pintar ya sudah. Makanya jangan Nabi itu kan dia tahu. Orang yang pintar dan orang yang cerdas itu jangan Nabi ialah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk mati. Orang itu kan pintarnya. Tapi orang nang bungol, orang nang bumbu itu jangan Nabi berhimat mengejar dunia, namun melupakan untuknya akhirat. Itulah manusia yang paling dungu jangan. Nah, jadi kita di mana letak kita, tinggal kita lagi kita. Namun Allah mengatakan dunia dikejar, namun dunia itu dinyatakan dasar akhirat. Jadi dasar akhirat itu pulang dunia ini kan, tolong kan dulu mengatakan dunia, karena dunia ini ada aturannya, diberi rezeki oleh Allah, apabila sampai haul dan nisabnya keluarkan, apabila kemudian tidak sampai haul dan nisabnya, lalu kita impak misalnya karena kawajua sedekah. Jadi itu aturannya telah surah Allah Ta'ala terang. Jangan kita buat bahasanya kena kan haul dan nisabnya ada diberi Allah Ta'ala rezeki karena kita perhatikan impaknya kayak itu juga sedekah dan pun kayak itu juga. Nah maka dari itulah dalam hukum itu artinya kita disuruh ujur-ujur memperhatikan. Nah jadi dalam akal dan pikiran kita artinya kadang-kala kita memikirkan daripada artinya itu Allah lah. Yakin aja sudah Tuhan. Bukan pula seperti intan dan mutiara. Allah tersenakan mana kayak intan kayak mutiara lah. Tidak dapat dihukumkan dengan akal. Nah makanya kan. Dan sebelum kita belajar tauhid itu wajib itu apa artinya? Mustahil itu apa artinya? Jais itu apa? Supaya jangan tersalah. Dilangsung tembak sifat 20, gurunya melajari. Kemudian sifat wajib itu kada dipadahkan apa artinya, mustahil itu apa artinya, jais itu apa artinya. Lalu bingung nang murid. Bingung. Kalau lo tiap-tiap antara maghrib dan isya di perumahan artinya BMT itu sifat 20 itu, nah arti wajib
ada Allah Ta'ala itu nak kayak apa adanya, wajib dikian di situ titik yakin dia sudah. Mustahil itu sesuatu yang kada mungkin, kada pas, kada cucuk bagi Allah. Nah, itu mustahil artinya. Kalau Allah kita katakan nak kayak ini, nak kayak itu, mustahil. Nah, berarti itu artinya ditolak sudah. Kalau sifat jais bagi Allah itu terserah Allah. Kalau Allah menjadikan kita pintar, sugih, alim, itu terserah Allah. Memang kita menghendaki hebat, sugih, pintar, alim, dan lain. Tapi itu bagi Allah kada wajib, kada terserah. Ini kada ada sifatnya jais. Nah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat sebelum kita melajari sifat wujud kita pakar. Nah kemudian apalagi mustahil yang seperti tersebut, bukan baginya dan bukan bagiku, serta tidak dapat dihukumkan oleh syuhud manusia. Artinya pandangan hati yang mengatakan Tuhan begini, bukan demikian, mustahil begitu. Nah jadi menurut daripada pandangan kita, syuhud itu pandangan hati kita, itu musyahadah kita. Makanya ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan kita itu apa? Menyaksikan adanya Tuhan itu, lalu melalui mana penyaksian kita itu? Dengan adanya tiap-tiap apa yang ada itu membuktikan Tuhan yang menyediakannya. Lalu pada ketika kita memandang apa yang kita pandang, lalu di situ ingatkan pandangan hakikatnya. Kalau syariatnya tidak memandang baju, namun baju ini yang menjadikannya siapa dalam hakikat dan sebenarnya itu adalah Allah. Nah, jadi pandangan kita berisi, kadang-kadang kosong. Punya syariat ini kan cukup di baju aja sudah bisa. Lalu kadang-kadang berisi, karena pandangan kita tahu. Artinya pandangan kita kosong, karena jadi ibadah. Tapi ketika kita ingat baju ini yang menjadikannya, yang menciptakannya adalah Allah. Dalam hati kita ingat, adalah dalam sebutan syuhud. Jadi artinya pandangan kita tadi. Nah makanya jauh saja Ali, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Tidak aku melihat sesuatu dan kulihat itu kecuali Allah. Kita kada paham ya deh, itu pandangan orang yang bermakna hakikat toh. Punya orang syariat memandangnya di situ, pandangan tadi kan. Berarti kalau aku memandang HP itu Allah Ta'ala aja. Nah ya toh. Kata-katanya ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Tidak aku melihat sesuatu yang kulihat kecuali itu Allah. Wah, itu punya pahaman orang syariat tadi. Berarti kan melihat HP itu Tuhan yang kami lihatkan. Oh. Maksudnya tidak ada yang menjadikan sesuatu, apa yang ada itu, tiap-tiap yang ada itu bukti ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya? Lalu hakikat menyatakan Allah. Kayak kita ini ada, bukti kita ada, ini berarti bukti ada yang mengadakan kita. Siapa yang mengadakan kita? Ya secara syariat umat lawan Bapak. Nah, kayak itu ya. Yang paham itulah ya pandangan kita itu kan artinya kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang sudah mengetahui bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala maujud, artinya ada zat Tuhan adanya, dan laisa itu Tuhan tidak ada, dan maha suci dirinya, maka wajiblah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sudah kita meyakini, mempercayai Tuhan itu adalah Allah, maka kewajiban kita adalah melaksanakan Allah perintah. Nah, ya toh. Contoh, kayak kita tuh meyakini bini kita ya kalah. Maka kita ini akan mau menurut apa ujar bini ya kalah. Banyak dia tolong ya kok ulun malam ini dia urut akan, urut kata pinjaman. Bakal mau urut akan, ini aja nanti dia kada mau urut akan malam ini jangan. Kawan ini gorengnya ya kalau lah dapat dia kita.
Ada kita dan Allah Ta'ala. Ketika Allah perintah itu, malah kita, Masya Allah. Banyaklah kita meninggalkan lah. Banyak kita menyepelekan. Banyak kita meremehkan perintah Allah. Nah, padahal hendak kita menjadi kekasihnya Allah, maka ketika itu perintah Allah kita laksanakan karena kita meyakini, menyatakan bahwasanya Allah itu adalah sebagai Tuhan kita. Kemudian apalagi jalan mengamalkan ma'rifatullah, akan datang jalan kita cara mengamalkannya supaya kita marifat terus Allah telah hati marifat itu ingat terus begitu. Dan apa karena insyaallah akan datang kita lanjutkanlah. Nah mungkin pada malam hari ini alhamdulillah dengan awal kita membuka daripada majelis kita yang libur di dalam saat bulan puasa. Nah, mudah-mudahan kita meminta kepada Allah dulu tuh minta itu aja. Umur sudah diundangkan puluhan tahun ini adalah artinya menunggu sisa daripada matinya lagi kan. Dia harapan kita tuh banyak duduk di majelis ilmu lagi. Punya ibadah kan ibadah bahasa itu kan bisa kada khusyuk lah. Ibadah bisa pengolen. Duduklah majelis ilmu dan guring dah, paham dah, kada. Atau kayak kita buat bahasanya tetap luas selama babacaan kakada bapander kakada bila orang bahasa surung dapat ya kalau bahkan bisa malah 2 piring lagi bapak banyaknya. Nah maksudnya dalam majelis ilmu kayak itu juga paham gak kada paham gak kita lah apabila kita duduk maka di situ kebahagiaan kita keberuntungan itu akan kita dapatilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga umur, sehatkan badan kita, murahkan rezeki dan usaha kita, sehingga kita istiqamah dalam menjalankan kewajiban kita. Amin Allahumma amin. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sholatul mustajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.